Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul ghafur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, remaja-remaji, pemuda-pemudi, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sedang menjalankan ibadah Ramadan. Dan di saat kita sedang menunggu waktunya berbuka, mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita ya tentang bagaimana atau apa sih keistimewaan Ramadan. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ini bulan Ramadan adalah bulan yang benar-benar istimewa. Kalian sudah tahu keistimewaannya apa? Sudah tahu belum? Ada yang sudah tahu? Ada? Razan, apa keistimewaan Ramadan? Ya? Ya. Bulan penuh? Penuh berkah. Oke anak-anak. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang keistimewaan Ramadan. Ini kembaran saya ya, kelas 7, karena saya tidak mengajar kelas 7. Saya mengajar kelas 8 dan 9. Kenalan dulu tadi ya. Oke anak-anak. Namanya istimewa, tentu perlakuan kita pun akan berbeda kan? Ya. Ketika kita punya seseorang yang istimewa, perlakuan kita sama apa beda? Tentu berbeda kan? Ketika kita mempunyai barang istimewa di rumah dengan barang yang biasa saja, tentu perlakuan kita berbeda pula bukan? Ya. Termasuk bulan ini anak-anak. Bulan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan. Apa sih keistimewaannya? Yang pertama adalah bulan Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur. Apa itu Sayyidus Syuhur? Boleh ditulis ya, yaitu rajanya bulan. Tiap-tiap segala sesuatu anak-anak ada rajanya. Kita tahu Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Hari apa? Hari Jumat. Ada rajanya bulan, yaitu bulan Ramadan. Ada rajanya istighfar, namanya Sayyidul Istighfar. Pernah tahu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta Robbi, ya kan? La ilaha illa anta. Ayo. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sonatu abu ulaka matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Nah itu Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Kalau Ramadan disebut Sayyidus Syuhur. By the way, nih omong-omong, Ramadan itu bulan keberapa sih dalam tahun Hijriah? Ada yang tahu? Ayo. Bulan dalam tahun Hijriah Ramadan termasuk bulan keberapa? 7? Keberapa? 12? Bulan ke-9. Siapa yang hafal bulan, nama-nama bulan di tahun Hijriah? Ada yang hafal? Nah ini saya beri rumus supaya mudah hafal. Musa, Rara, Juju, Rasya, Zulzul. Ayo sama-sama diucapkan. Musa, Rara, Juju, Rasya, Zulzul. Ayo kita sebutkan sama-sama.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Orang Islam harus mengenal bulannya sendiri. Kenapa sih remaja banyak yang dah hafal? Karena tidak pernah kalian gunakan dalam penanggalan. Jadi kalau ingin hafal harus digunakan double. Ibarat sekarang tanggal 31 Maret, berarti sekarang tanggal berapa bulan Ramadan, tanggal berapa gitu ditulis. Harus double supaya hafal. Hafal itu karena terbiasa. Anak-anak, namanya raja, apa predikat yang melekat pada raja? Satu, dihormati, ya kan? Diagungkan, apalagi? Dimuliakan, apalagi? Diperhatikan segala kebutuhannya, ya. Kemudian raja itu predikatnya apa? Berkuasa, ya. Nah itu. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Ramadan itu rajanya bulan. Sehingga kita harus memperlakukan Ramadan harus berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Seandainya kalian mengisi hari-hari di bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain, berarti tandanya kalian tidak merasakan bahwa Ramadan itu bulan yang istimewa. Nah itu ya, itu yang pertama. Jadi Ramadan keistimewanya satu sebagai Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Next, yang kedua, Ramadan ini adalah ibadah siri, ibadatus siri, yaitu ibadah yang sifatnya rahasia, anak-anak. Kita punya ibadah sholat, zakat, haji. Orang bisa saja bersikap riya, ya, ingin dipuji dengan sholatnya, dihusuk-husuk nih karena ingin dipuji sholatnya. Orang bisa saja manggil wartawan ketika dia mau bersodakoh, mau berinfak. Kalian misalnya mau bagi bukber, di foto, di upload di status misalnya kan, bisa saja kan seperti itu jika kalian mau melakukannya. Kan itu riya, ya, tidak boleh. Begitu pula dengan ibadah zakat ataupun haji. Orang bisa bersikap riya dengan ibadahnya. Tapi ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang hanya tahu hanya Allah dan orang yang melakukan puasa. Bagaimana saya tahu kalian berpuasa? Saya tidak bisa tahu sampean puasa atau tidak. Apakah dengan melihat sampean meludah terus gitu? Kan tidak, ya. Atau dengan melihat sampean badannya lemes, loyo gitu. Kan tidak. Jadi puasa Ramadan adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis apa? Hadis Qudsi. Sampean sudah paham belum apa itu hadis Qudsi? Hadis Qudsi itu adalah firman Allah. Jadi hadis Qudsi ini adalah maknanya itu dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad, gitu ya. Itu namanya hadis Qudsi. Kedudukannya ada di bawah Al-Quran. Hadis Qudsi mengatakan bahwa, nih bisa dibaca ya, kullu amalin ibnu adama lahu illa saum, bahwa setiap amal ibnu Adam itu baginya, pahalanya baginya, illa saum, kecuali puasa. Kata Allah, as-saumu itu li, kata Allah bagiku, ya. Wa ana ajazibihi, dan aku yang akan membalasnya, aku yang akan memberi pahalanya langsung. Ilustrasinya begini anak-anak, seperti kita ilustrasikan Pak Suryono, ya, sebagai kepala madrasah. Pak Suryono punya bawahan, ada staf TU, ada cleaning service, ada bapak ibu guru. Ini masing-masing 3 orang ini punya jatah gajinya masing-masing, ya, sesuai kedudukannya, sesuai golongannya. Misal Pak Anwar sebagai guru gajinya per bulan 3 juta.
Staf TU misal Bu Anita gajinya 2 juta. Cleaning service misalnya ketentuannya jatahnya sebulan 1 juta. Biasanya yang memberikan gaji bendaharanya, ya, bendaharanya Mbak Sulis atau Bu Sulis. Nah, ketika Pak Suryono melihat Pak Anwar ini kok sergap, disiplin, senang nyeneng nih, ngono. Kemudian Pak Suryono ini matur ke bendahara, wes Pak Anwar gak usah digaji, gak usah diberikan gajinya. Aku sendiri yang akan memberi gajinya secara langsung. Itu kata Pak Suryono. Mergo Pak Suryono seneng banget dengan kinerjanya Pak Anwar. Diseneng nih, termasuk puasa Ramadan. Ibadah yang paling disukai oleh Allah dari sekian ibadah adalah puasa Ramadan. Sehingga Allah mengatakan dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Logikanya ketika Pak Sur mau memberikan gaji secara langsung ke Pak Anwar karena kinerjanya bagus, kira-kira gaji yang diberikan Pak Anwar itu lebih sedikit, sama saja, atau lebih besar? Logikanya kan lebih besar ya. Karena nih Pak Anwar saya gaji sampean, saya seneng sampean kerjanya disiplin, etos kerjanya semangat, wes luar biasa. Pasti diberikan gaji yang cukup besar, lebih besar dari ketentuan yang sudah ditentukan. Yang 3 juta tadi bisa jadi 3,5 juta, bisa jadi 4 juta, tergantung uangnya Pak Suryono. Lek panggah wae yang dikasih, tandanya apa? Pak Suryono berarti nggak punya uang. Mungkin begitu ya. Ibaratnya begitu logikanya, ilustrasinya. Jadi Allah itu akan melipat gandakan, akan membalas pahala puasa khususnya di bulan Ramadan. Itu ya. Paham anak-anak ya? Keistimewaan yang kedua tadi itu ibadah sirri. Kemudian yang ketiga, jam berapa? Nanti saya diingatkan ya. Ibadah yang keistimewaan yang ketiga, bulan Ramadan ini adalah sebagai syahrun najah, bulan yang penuh kesuksesan. Jadi bulan yang penuh kesuksesan. Anak-anak, kata sukses tiap orang mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Menurut kalian sukses seseorang itu apa? Bagaimana? Sukses seseorang gimana? Masuk surga. Ada lagi? Lolos SNPTN. Ada lagi? Punya uang banyak, punya rumah bertingkat, punya rumah mewah, megah, ya toh? Uangnya berlipat-lipat, istrinya 4. Bisa jadi kan? Bisa jadi suksesnya seseorang penilaiannya seperti itu. Atau misalnya mahasiswa nih bisa lolos kuliah cepat, bisa dapat IPK nyaris 4, nah gitu deh. Dapat kerja cepat, dapat jodoh cepat, dikatakan sukses. Tapi menurut Allah suksesnya hidup itu seperti apa? Coba kita lihat. Nih salah satunya ini. Dalam sebuah hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan, mengharap pahala dari Allah, maka akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kesuksesan di bulan Ramadan ini salah satunya adalah bisa dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah pernah loh anak-anakku ketika mau naik ke mimbar mengucapkan amin. Mimbar pertama, tangga pertama. Naik tangga kedua lagi, amin. Naik tangga ketiga lagi, amin. Nah, kedengaran kan sama sahabat. Setelah selesai sholat Jumat, setelah selesai naik ke mimbar itu ditanya,
Rasul, kenapa engkau tadi muni amin 3 kali, bunyi amin 3 kali? Kata Rasul, ketika saya melangkahkan kaki yang pertama, Jibril membisiki ke telingaku, begini bisikannya. Mau tahu? Nah, saya bisiki ya. Bisikannya Jibril begini. Celakalah wahai Muhammad 3 orang. Kan 3 amin ya? 3 orang. Siapa yang celaka? Satu adalah orang yang umurnya menemui bulan Ramadan, tapi Ramadannya tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Nah, alhamdulillah kita bisa, umur kita sampai di bulan Ramadan. Tinggal bagaimana Ramadan ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Puasa kita yang bagaimana yang bisa menghapus dosa? Ini yang bisa diikuti dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan mengharap pahala Allah. Syaratnya cuma itu. Tinggal sampean menjabarkan sendiri yang penuh keimanan seperti apa. Berarti dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki harus ikut berpuasa. Karena kamin so'imin, ya, banyak orang yang berpuasa laisa lahu, tidak banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya itu hanya menahan ilal ju' wal atash, hanya menahan lapar dan haus. Kira-kira puasa cuma nahan lapar haus bisa terhapus nggak dosanya? Tidak bisa. Makanya ayo kita mulai berpuasa. Ayo mulut. Ayo mulutnya puasa dulu. Nanti telinganya puasa dulu selama Ramadan. Termasuk hatinya ikut berpuasa. Semuanya berpuasa. Itu kesuksesan pertama ya. Kesuksesan pertama. Kemudian coba kalian bisa membaca ini ya. Tiada seorang hamba pun yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, melainkan dengan puasanya itu, yang 1 hari itu, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ayo direnungkan hadis ini. Allah akan menjauhkan kita jika kita puasanya betul-betul dilaksanakan dengan penuh keimanan, dijauhkan dari api neraka wajah kita sejauh berapa? 70 tahun perjalanan. Lama banget kan? Lama. Saya aja pergi dari Kediri ke Bogor itu enggak ada apa-apanya. Jadi kesuksesan di bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa meraih gelar takwa. Syahrul Ramadan allazi ayat yang memerintahkan kita berpuasa surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Istimewanya Ramadan ini loh. Sama Allah ditunjukkan langsung tujuan kamu puasa ini. Kalau sholat tidak ada, haji tidak ada, tapi kalau puasa Ramadan langsung supaya apa? Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa mencapai gelar takwa. Anak-anak, takwa ini adalah gelar paling tertinggi yang harus kita capai. Sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan besok hari Sabtu. Ya. Oke. Tadi apa keistimewaan pertama? Lali. Apa? Sayyidus syuhur. Yang kedua? Ibadatus siri. Yang ketiga? Syahrun najah. Oke, kita lanjutkan besok. Baik, sebentar lagi kita akan berbuka. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.